Alhamdulillah sekarang kita di Syariat Talk ya. Ini saatnya kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai project ya. Project kali ini yang kemarin di episode sebelumnya kita udah liatin nih di review ya. Udah kita bedah. Sekarang di sebelah saya ini ada pakarnya. Wah, Pakarnya. Siga namanya. Ini ada Kang Herlan ya. Ya. Ini salah satu tim digital marketing di sini. Betul. Nah, selain tim digital marketing membawahi apa lagi nih Kang di sini Kang? Bawahi atau mengatasi. Jadi saya sebenarnya baru terjun di dunia properti di tahun 2017. 2017. Ya, di pertengahan. Saya di situ pernah ikut agensi juga gitu ya. Saya ikut komunitas yang ada di Bandung. Alhamdulillah dari situ saya belajar. Terus saya juga awal merintis karir di Aulia Javalin itu saya jadi marketing freelance ya. Oh, dulunya di freelance dulu di sini. Iya, freelance dulu. Saya masarin di Klasa Pesona Lembang. Kebetulan sih emang Klasa Pesona Lembang ini dekat rumah saya gitu Rumahnya ya. Jadi di Lembang juga. Di penerbangan bintang gitu ya. Jadi saya terbiasa untuk ngiklan, habis itu nganter bayar survei gitu ya. Jadi kadang saya handle, kadang saya serahin ke tim. Dan setelah berjalannya waktu, ternyata Auli Javalin ini butuh ngebangun tim digital marketing gitu. Alhamdulillah juga saya dikasih amanah ya. Tahu apa yang dilihat dari saya. Dicoba untuk membangun tim digital marketing di sini baru 3 bulanan lah 3 gitu. bulan. Tapi kalau masalah CPL ini dari awal karir saya sebagai agen properti, berarti dari 2017 saya udah mulai masarin Klasa Pesona Lembang. Berarti dari tahap pertama? Ya, waktu tahap kedua. Soalnya tahap pertama ini sebenarnya dari 2014. 2014. Nah, kalau tahap 2, 3, 4 ini di 2017. Nah, tahap pertama itu yang sebelah mana Kang? Yang depan sana berarti? Betul. Jadi gini. Saya ini dengar cerita dari owner langsung ya, Mas Dandi. Dia waktu itu awal-awal pindah ke Bandung nih cari tanah gitu ya. Tanah di Lembang. Alhamdulillah dapet di Lembang di pinggir jalan. Tanahnya kebetulan besar banget gitu ya. Tanahnya kebetulan besar banget. Tadinya mah dibuat tempat tinggal aja, karena terlalu besar akhirnya di split lah gitu si lahannya itu. Awalnya emang gak kepikiran buat jadi developer, karena memang background dari Auli Javalin ini Ustadz Dandi bikinnya itu CP Mandiri Jaya Teknik gitu ya. CP Mandiri Jaya Teknik udah buat kontraktor, karena tadi terlalu besar di split akhirnya jual kaflingan waktu tahun 2014 itu. Nah, setelah dijual kafling ternyata orang-orang minat untuk dibangunkan. Kebetulan Ustadz Dandi ada background di sipil dan juga kontraktor, tadi dibangunkanlah beberapa rumah ya, yang orang yang minat untuk dibangunkan juga selain kafling. Alhamdulillah desainnya bagus dan kualitasnya bagus, sehingga apalagi letaknya main road ya. Di main road Kolonel Masturi yang banyak dilalui orang gitu ya. Banyak dilalui orang berwisata, entah itu dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Banyak yang main dan nanyain gitu ya, masih ada gak kaflingnya, akhirnya di tahun 2017 kita buka tahap yang baru, tahap kedua waktu itu. Saya masih ingat tahap kedua. Tahap pertama itu total ada 36 unit. 36 unit. Berarti yang atas semua itu ya? Iya, itu udah sold out. Kita buka yang di bawahnya tahap kedua. Tahap kedua dalam perjalanannya ternyata lumayan banyak juga peminatnya. Malah dulu saya ingat banget itu ada orang konsumen gitu ya yang booking gitu ya di Klasa Pesona Lembang itu. Dia survei hanya lewat video call, karena letaknya itu kan di luar Indonesia. Booking. Kalau orang kan booking fee-nya berapa? 5 juta ya. Terus ini booking fee-nya waktu itu dia 50 juta. Wah, percaya, saking percaya. Alhamdulillah ya. Tadi karena semangatnya dari Aulia Javalin itu di awal-awal memang properti syariah ya. Properti syariah untuk umat gitu ya. Mungkin dari situ Allah mudahkan ya, insyaallah. Nah, waktu itu lahannya juga masih tanah gitu ya. Cuma alhamdulillah kita ada portofolio di CPL 1. Memang konsepnya agak berbeda yang di CPL 1, karena waktu CPL 1 itu kan jual kaflingan kita mah belum kebayang ini akan jadi perumahan besar. Nah, ketika CPL 2 kita udah mulai tergambar ini bakal ada beberapa tahap, rojaannya lebih besar gitu ya. Fasilitasnya kita tambah dengan ada masjid, badminton, dan alhamdulillah sekarang udah masuk ke tahap keempat. Nah, di tahap keempat ini total ada 45 unit. 45 unit. Saat ini tinggal
Kira-kira tinggal 4 unit lagi. 4 unit lagi. 2 unit rumah di stok, 2 kafling ini juga sebenarnya udah di booking ya. Oh. Cuma kita masih nunggu proses akadnya gitu untuk pastiannya. Jadi kalau sebelum akad masih ada harapan gitu ya? Ya, kita mah terbuka ya waiting list karena yang namanya booking itu kan cuma ngetek ya, Betul. belum ada akad jual belinya gitu. Jadi sebenarnya kita mah terbuka buat waiting list, walaupun nggak menutup kemungkinan kalau maju terus ya waiting list nggak bisa maju gitu. Cuma kita juga lagi ada ancang-ancang nih untuk tahap ke-5, ke-6, dan ke-7. Insya Allah di tahap ke-6 itu kita akan buka sekolah tahfiz. Jadi visinya dari Auli Japun itu membangun peradaban umat ya. Makanya kita juga ada masjid, insya Allah ada sekolah tahfiz. Di sini juga rumahnya khusus muslim. Ya. Karena ingin kan kita membangun keluarga itu mulai dari rumah ya. Bangun keluarga, lingkungan itu dari rumah. Jadi inginnya rumahan tuh nggak ada yang di luar ajaran Islam lah ya gitu. Kayak contohnya berpakaian, memelihara hewan peliharaan gitu ya. Jadi dan tetangga itu minimal satu frame semahaman gitu. Bukannya kita membedakan, memang kalau mau malah mah kan bebas ya. Cuma kan tadi kita pengen konsepnya seperti ini nih. Kalau yang tadi untuk yang beragama lain kita ada di yang Subang Mini Cluster karena itu konsepnya bukan one gate gitu. Jadi itu mah kita bebas. Ruko di cara cekek juga itu bebas ya. Cuma ada beberapa rumah itu yang visinya seperti itu gitu ya. Kita udah banyak ngobrolin soal proyeknya nih. Nah, Kang Herlan sendiri kan bergelut di marketing. Tadi kan Kang Herlan pernah di beberapa sebelum di sini pernah di beberapa agensi atau apa. Boleh nggak kasih Kang diceritakan suka dukanya gimana atau apa pernah ngalamin ketemu dengan buyer yang gimana gitu. Yang dulu nih. Yang dulu. Wah, nostalgia. Ya sebenarnya sih saya awal-awal mula tuh bukan jadi agen properti ya. Jadi digital marketing karena saya mah nggak ngelisting gitu ya. Karena saya ikut komunitas, saya nggak melisting, saya tinggal jualan. Sama waktu awal-awal di kelas 1 Lembang, AJL ini saya dapat listingan. Terus juga ketika saya beriklan, ada konsumen yang survei, saya titip gitu ya. Karena waktu itu saya memulai di properti itu dulu, saya sambil ngajar juga di Telkom Dayakolot itu. Terus juga sambil saya kerja, jadi profesi saya banyak tuh waktu awal-awal. Jadi saya kerja, saya ngajar. Karena ngajarnya Sabtu Minggu, kalau kerja Senin sampai Jumat ya. Kalau properti ya di sela-sela itu iklan. Jadi awal-awalnya seperti itu. Nah, tapi pas lagi jualan properti itu ada alumni yang nawarin jualin rumah dong daerah Menteng gitu kan dari Jakarta. Udah habis itu saya coba jualin, ya alhamdulillah banyak lah leads gitu ya. Cuma ternyata nggak ada yang hot. Ya suka dukanya ada penipu ngaku konsumen, ada gitu. Jadi dia ngaku konsumen. Iya. Nipunya gimana tuh? Nipunya ya tadi bilang dia lagi di Bali minta ditransfer uang untuk survei ke Jakarta gitu, bilang alasannya alasannya nggak punya uang receh lah gitu kan, terus ketinggalan pesawat gitu kan, bisa ditransfer. Padahal mau beli rumahnya waktu itu kisaran 35M gitu kan aneh banget gitu ya, masa nggak punya ajudan dan lain-lain, masa mintanya ke kita kan, pasti kan saatnya ke yang lain. Ya terus ada juga yang orang emang niatnya jalan-jalan doang lihat properti. Waktu itu ada dia lihat-lihat rumah di sana deal, di sini deal, ternyata dia nggak ngakunya sebagai konsumen, tapi ternyata mau nggak tahu jalan-jalan. Tiap orang aneh-aneh deh gitu kalau jalan-jalan gimana? Iya, jadi si konsumen itu jalan dari rumah yang dijual ke rumah yang dijual itu jalan-jalan. Kan gini, kalau kan saya karena itu di Jakarta, saya titip ke teman dan kebetulan beberapa properti yang mau dilihat, karena dia datangnya pakai ojek online. Bayangin mau beli rumah 18 sampai 20 M-an, dia naiknya ojek online, kan kita tetap ada screening lah ya gitu kan. Minimal basicnya ya kita lihat, orang beli rumah tuh nggak mungkin naik yang gitulah, pasti dia nunjukin entah mobil mewah dan lain-lainnya atau mobil pribadi lah minimal. Yang tadi enggak, kita provide pakai mobil kendaraan pribadi, nganterin dia dari properti ini deal.
nganterin lagi pakai mobil ini deal. Dia makasih yang kita antri juga gitu. Tapi ternyata nggak tahu motifnya apa, ternyata pas ditagih akad gitu ya ke notaris hilang orangnya. Nah, nggak jelas lah gitu. Nah, dugaan kita sih sementara ya dia itu cuma mau foto-foto rumah-rumah mewah, kan ada orang yang kayak gitu ya. Entah motifnya yang lain itu kayak gimana. Itu suka duka. Nah, terus dari situ saya dapat input karena si senior saya ini dia dulu di agen berbendera kuning gitu ya. Akhirnya saya meninggal dong akhirnya saya diajak lah kalau mau belajar jadi agen properti yang beneran jadilah daftar ke situ gitu. Akhirnya saya ikut ke sana, tapi dalam perjalanannya ternyata dunia saya kayaknya bukan di situ. Karena di situ saya harus melisting sendiri, datang ke rumah owner gitu ya, di link komisi, terus nganter, belum lagi kalau dia mau KPR atau lain-lain saya harus yang ngurusin juga gitu kan. Ngurus ke abang-abang. Iya, ngurus ke abang-abang gitu kan. Akhirnya waktu itu saya cuma bertahan setahun tapi nggak ada penjualan gitu ya. Karena saya juga nggak mau yang ngurusin begitu. Terus makan waktu, nggak paham juga gitu. Terus ya itu saya juga ada kesibukan lain ya. Akhirnya saya fokusnya di digital marketing gitu ya. Jadi saya kembali lagi karena digital marketing kan kita tadi kerjanya bisa dari rumah gitu ya, closingnya dapat dari rumah juga gitu, dapatnya di rumah gitu kan. Jadi nggak perlu panas-panasan gitu. Walaupun beberapa pernah gitu ya saya anter, kalau yang bisa deket-deket ya saya akan anter gitu. Jadi menarik juga ya, sebenarnya ini bisa jadi apa ya, edukasi juga buat para masyarakat bahwa ada satu profesi ya, Iya, yang kadang-kadang suka di PHP-in ya. betul. Orangnya kan di PHP-in kayak gitu. Jadi saya janjian survei tapi nggak datang, pernah nggak sih kayak itu, gitu? iya pernah ya. Kalau kita jalan dengan sabar selalu jadi pahala ya. Walaupun rasa ada dongkol tapi ya gimana gitu kan. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Atau pernah nggak ada konsumen yang ketika dikenain nama developer langsung ke developer gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Yang meninggalkan kita? Kalau pengalaman saya sih emang selalu kayak begitu ya. Karena saya kan nggak pernah nganter jadi ya sama developer langsung. Justru kalau saya sih, sayanya nih yang harus menyeleksi developer mana yang amanah. Alhamdulillah developer yang saya pasarkan itu semuanya amanah. Setiap ada closing malah selalu info. Di CPL sendiri saya pernah ada konsumen survei 2017. Closingnya di 2019. 2 tahun? 2 tahun. Jadi waktu pas mau closing kebetulan lagi dia ada proyek yang lain, uangnya dialihkan ke sana, akhirnya waktu itu nggak ada closing ya. Ya saya sempet agak kecewa sih ya waktu itu gitu. Wah gimana, cuma kan tadi yang namanya kerjaan harus ikhlas lah ya gitu. Akhirnya udahlah, lupa, ada pengganti yang lain. Alhamdulillah banyak closing. Setelah 2019 tiba-tiba developernya ini Aulia Javalen ini ngontak saya. Kang, buyer yang pernah survei 2017 kemarin alhamdulillah datang lagi nih. Dia malah ambil unit yang lebih besar dan skema pembayarannya juga cash bertahap gitu. Alhamdulillah ya. Tadi karena yang namanya bisnis nggak cuma hari ini dan hari esok, kan ada tahun-tahun depan gitu. Alhamdulillah oleh Javalen memegang nilai-nilai itu gitu. Jadi saya sebagai marketing juga dulu yang di freelance yang di luar jadinya nyaman gitu ya. Buyer yang nggak saya apa-apain aja 2 tahun, balik lagi di info itu saya. Alhamdulillah gitu. Masya Allah ya. Kadang-kadang kan suka nggak ada datanya gitu kan. Ini berarti rapi ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Datanya ada semua. Ada alhamdulillah. Saya juga waktu itu ya, namanya rezeki insyaallah akan ketukar ya. Kalau udah ini rezekinya siaran tapi bukan 2017 kan di 2019 gitu. Butuhnya pas 2019 iya mungkin alhamdulillah. Lagi butuh nggak? Lagi butuh sih. Nah itu biasa Allah kasih rezeki itu pas lagi butuh ya. Betul. Kang, kalau tadi kan sebelumnya yang di Onoh itu yang di Bendera Kuning kan belum pernah closing nih. Iya betul. Nah sebelum ke Ajaya kan pernah mungkin Mas Arin juga. Nah pertama closingnya mana nih Kang? Ya pertama closing waktu itu tanah mertua ya. Jadi waktu itu karena mertua ngelihatnya saya lagi semangatnya gitu ya, jualin properti, ditantang lah gitu buat jualin tanah di Sersan Bajuri. Sersan Bajuri. Iya, Sersan Bajuri. Itu luasnya saya ingat banget 140. Terus dealnya nambah
jadi 350 meter Wah. tanahnya. 350 meter, hampir setengah M lebih lah. Wah, Yang lebih ya. Itu alhamdulillah ya. Itu juga saya mulainya itu ya saya ini aja bismillah aja gitu. Karena saya tadi nggak paham tentang properti ya. Kayak tadi booking dulu atau akad dulu atau rumah dibangun dulu gitu. Ya alhamdulillahnya yang closingnya tanah kan nggak perlu mikir ya dibangun atau enggaknya. Terus juga itu juga cash bertahap gitu ya. Jadi nggak tahu proses bank-bank itu kayak gimana. Nah, jadi alhamdulillah ya Allah ngasih jalan gitu ya. Waktu itu saya sempat ngedown gitu ya. Aduh, kok udah ini belum ada juga yang hot gitu. Tiba-tiba ada yang SMS-nya dulu saya inget banget SMS-nya gini. Pak, saya mau lihat besok saya mau beli tanahnya. Besok bisa saya survei gitu. Jadi beli tanahnya besok saya survei. Nah, itu akhirnya mungkin ini tanda-tanda ya dari Allah nih bakal rezeki saya. Akhirnya saya dampingi, itu pertama kalinya saya dampingi konsumen mungkin ya di lokasi, dan alhamdulillah closing di situ langsung pada hari itu juga gitu. Nah, jadi itu tadi pelajarannya kalau emang udah rezeki itu kita udah nggak inilah, nggak tahu tiba-tiba datang aja gitu. Alhamdulillah kamu pun dari situ makin tambah semangat deh. Ini biasanya orang yang berduit itu simple ya. Aduh bener. Itu kayak gitu. Dia kadang-kadang simple ya. Simple cuman saya mau beli tanah, emang tanah sekarung gitu kan. Simple banget ya. Nah, setelah itu closingnya yang bertubi-tubi itu di mana nih, Kang? Alhamdulillah di Cluster Pesona Lembang. Oh, berarti udah di sana ketemu listing ini. Iya. Cluster Pesona Lembang alhamdulillah dari kalau saya hitung ya total itu mungkin saya ada closing di sini 18 alhamdulillah. Nah, sampai sekarang ya. Berarti si bayar-bayarnya pada kenal semua ini sama yang lain. Beberapa ada yang kenal gitu kan. Karena beberapa ada juga yang nggak saya anter gitu. Ya terus terang saya sebenarnya agen properti yang rada jangan ditiru ya, agak-agak males gitu ya. Agak-agak males dalam artian kalau misalnya lagi acara keluarga gitu atau lagi belum mandi gitu. Kan gak enak antar konsumen, akhirnya saya bisa titip gitu. Saya nggak tahu ya itu sebenarnya tuh rezekinya saya atau rezekinya orang yang mendampingi di lokasi gitu. Entah itu dia yang bisa nge-closinginnya gitu. Karena ini kan kerja tim ya sebenarnya. Digital marketing itu kerja tim. Makanya itu juga 18 itu bukan pencapaian saya sendiri tapi tim yang di lapangan juga gitu. Alhamdulillah tim yang di Cluster Pesona Lembang ini tadi setelah saya cerita amanah gitu ya, nge-handle konsumennya bisa closing seperti itu gitu. Itu tadi kalau kita kerjasama mungkin tadinya itu rezekinya buat dia gitu, harus melalui dia gitu. Makanya kita kalau di agen properti ini jangan katanya bahasa maruk ya. Semua kita kerjain gitu. Tapi kita lihat kalau emang kita nggak capable, kayaknya saya nggak bisa nih nganter, ya coba aja kita titip ke orang. Ya, tapi orang itu kita pastikan dulu integritasnya seperti apa, pemahaman produk knowledge-nya seperti apa gitu, supaya nanti tingkat closing-nya lebih tinggi. Berarti nanti titipin ke Kang Herlan. Nah, dari 18 unit ini kan yang closing 18 unit semuanya udah terbangun, Kang? Ditinggali atau tidak? Hampir 90% ya. Sisanya ada yang masih bentuknya kafling karena memang belinya kafling gitu. Nah, rasanya kan dulu kan di selain syariah dengan pas di syariah itu bedanya apa sih, Kang? Yang Kang Herlan rasain? Yang saya rasain ya, kalau misalnya waktu pas di syariah saya tuh bisa, apalagi di produk Cluster Pesona Lembang ya, itu nilai-nilainya pas banget gitu ya sama kita. Gimana kita jual rumah tuh nggak cuma sekedar jual rumah gitu ya, dimana di situ ada edukasi gitu. Terus terang ketika saya masarin Cluster Pesona Lembang juga ada beberapa konsumen yang berdebat gitu ya, kok syariah cicilan sama kalau dicicil sama cash harganya beda gitu kan. Ya saya harus ngasih pemahaman ke konsumen kalau yang namanya sistemnya syariah itu bapak itu kredit rumah gitu ya. Jadi kalau kredit rumah mah itu nggak dilarang gitu, ada pertambahan nilai. Beda kalau misalnya gandum, uang gitu ya, emas, logam, perak gitu ya. Tapi kan kalau dari yang lain itu pertambahan nilai ya, yang dikreditkannya adalah uang, itu bukan rumah. Karena
kita uangnya dari mana, nyicilnya kemana, belinya apa gitu kan. Kalau di sini kan jelas kalau di syariah yang jualnya itu ya kita nyicilnya ke situ gitu. Jadi haknya memang developer gitu ya, nentuin margin gitu sih. Nah Kang, tadi kan 18 closing nih, saya nggak kebayang tuh berapa angkanya. Nah, selain dari akan jadi agen properti nih, sekarang kan udah masuk di LDJ Valen kan, jadi tim di Barnya. Apakah ada bisnis lain atau apa gitu kan, untuk ikhtiar menjemput rezeki itu? Ya, jadi terus terang kalau sekarang sih saya di properti aja ya. Kalau sebelumnya saya tadi cerita ada 3 profesi ya. Saya nggak dosen juga, hari Sabtu, Minggu mah libur lah ya. Sabtu, terus kerja sebagai IT programmer itu Senin sampai Jumat. Terus agen properti itu 3. Kenapa saya lakukan itu? Pertama waktu itu saya baru nyemplung ke dunia properti. Saya nggak tahu yang namanya properti itu kan memang sekali closing itu lumayan ya, bisa untuk beberapa bulan. Cuma kan tadi kita belum tahu kapan closingnya, kapan cair. Kadang kan ada closing tapi nggak akad. Kadang ada yang akad tapi nggak cair. Kalau di sini mah cair kan ya? Alhamdulillah. Di sini mah software insya Allah cair. Itu tadi akhirnya saya tadi melakukan 3 profesi ini. Cuma saran saya buat rekan-rekan gitu ya yang mau terjun ke agen properti atau properti syariah ini, apalagi kalau udah menikah ya, harus ada plan. Plannya adalah ya tadi mungkin tabungan kita cukup untuk berapa bulan gitu ya, atau kita ada penghasilan yang kira-kira cukup dapur dulu gitu. Agen properti bisa bukan sambilan ya. Saya selalu ngomong ke teman-teman gini, agen properti itu bukan sambilan, tapi bukan dikerjakan pas waktu luang, tapi pas lagi waktu yang disediakan. Jadi kita memang sudah menyediakan waktu-waktunya gitu, dan kita lakukan itu secara serius gitu. Bukan pas lagi waktu nyantai gitu ya, kita nyantai enggak. Kalau hasilnya kita ngerjain sambilan, hasilnya sambilan juga gitu. Kalau kita ngerjainnya dengan waktu yang udah kita rencanakan dan serius ya, insya Allah hasilnya juga serius gitu. Jadi kayak begitu. Nah kalau misalnya dari tadi sekarang gitu ya, sekarang di properti aja alhamdulillah ya. Tadi saya ketika tabungan sudah cukup gitu ya, baru memutuskan udah fokus gitu. Teman-teman saya juga banyak kok, termasuk saya sendiri, nggak menutup kemungkinan ketika jadi agen properti nanti jadi developer gitu ya. Tapi ya tentunya harus ada perhitungan gitu ya. Jangan sampai kita ngezalimi orang gitu ya. Boga proyek tapi nggak ngebangun gitu. Ya jadi kita harus ada hitungannya juga. Tapi insya Allah kalau berangkat dari agen properti udah bisa mulai ngukur lah gitu. Kira-kira kalau bikin proyek gimana gitu. Berarti Kang Heran udah ada rencana buka proyek nih? Alhamdulillah sudah baru 2 kafling. Alhamdulillah. Saya minta Kang Ukun buat jualin juga minta pro gitu ya. Insyaallah. Saya baru sanggup 2 kafling. Kenapa? Saya buka 2 kafling itu karena pertama saya modal mandiri ya. Alhamdulillah tanah juga udah lunas tuh. Alhamdulillah. Terus saya cicil dari hasil properti gitu ya. Itu juga saya juga kan kalau bikin proyek tuh kita harus nimbang risiko juga gitu. Risiko sosial dan lain-lain gitu. Makanya saya baru ngukur dirinya baru 2 kafling nih. Tapi belum kejual-jual sekarang. Insyaallah. Ya, doakan kita coba cariin jodohnya ya Kang ya. Amin, semoga insyaallah. Jadi itu ya teman-teman, ini adalah salah satu profesi profesi sebagai agen marketing properti syariah. Tadi kita bisa lihat ya Kang Herlan yang tadinya ada ngasih tips ya. Jadi kalau teman-teman yang udah mau hijrah atau beralih profesi menjadi agen properti syariah, tahapannya minimal dapur utama udah cukup dulu ya. Cukup. Jadi biar tidak deg-degan gitu. Iya betul. Kalau kita ngiklannya deg-degan nanti ngadepin konsumennya bawaannya pengen closing aja gitu kan. Gitu. Padahal kan kita harus ikutin alur. Betul ya. Itu mungkin nanti kita akan belajar lebih banyak lagi sama Kang Herlan. Dan pisan ya. Iya sama-sama. Dan pisan obrolan hari ini insyaallah. Habis ini kita akan jalan-jalan ya Kang ya. Kita akan masuk ke salah satu rumah di sini ya. Boleh kan? Boleh kan? Mangga. Kita akan lihat di program room tour. Waduh. Hari ini asa
berderet gini sih mah diporsir sama produser. Maraton nih. Maraton. Tadi udah bedah rumah, udah putar-putar, sekarang ngobrol-ngobrol ya. Udah ngobrol-ngobrol, langsung kita room tour ya. Sekarang langsung ya. Insyaallah ya. Apa sih yang enggak buat Saria Match nih? Ya, oke. Kalau begitu nuhun pisan Kenan ya. Salam buat tim Aulia Javalen ya semuanya. Nanti mungkin di room tour saya banyak nanya-nanya nggak apa-apa ya. Siap, nggak apa-apa. Rumah siapa ya sekarang mau kita Yang mau kita lihat itu rumah owner PT Aulia Javalen. Rumah Pak Bos. Padahal saya udah nantangin Pak Bos di bedah project ya. Tapi belum dapat WhatsApp-nya kapan. Nanti kita jadwalin ya insyaallah. Siap. Di episode Saria Talk jadwalin sama Pak Bos. Siap. Ya, siap. Kalau begitu terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sukses terus. Ya. Ditunggu tahap 5, tahap 6, 7, ya. 8, 9, 10. Insyaallah ya. Sukses terus Kailan, salam buat keluarga ya. Siap. Terima kasih. Ya itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kang Herlan. Nah, di sini kita akan jalan-jalan ya. Pokoknya ini adalah salah satu developer yang amanah ya. Tadi udah bisa dilihat ya. Bahwa nitip bayar dari tahun 2017, closing di 2019, agennya langsung ditelepon, amanah, langsung cair ya. Tinggal nunggu traktirannya aja. Oke? Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.